Oke Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Wahyu. Oke, jadi pertemuan kita kali ini saya mau lebih lanjut. Eh, Kabarnya Bapak mau komunikasi dengan kucingnya. Oh iya, benar sekali Pak Wahyu. Jadi pada saat ini saya akan melakukan proses coaching terkait dengan kompetensi yang akan saya gali dari kucing. Dari kompetensi ini nanti Bapak sudah buatkan draft untuk alur tirtanya belum? Sudah saya siapkan terkait dengan alur tirtanya dan saya ingin menggali lebih dalam lagi sejauh mana nanti kompetensi saya dalam melakukan proses coach sesuai dengan alur tirta itu. Oh betul Pak. Ngomong masalah kompetensi ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak tonjolkan dari kegiatan coaching ini nanti? Yang ingin saya tonjolkan dalam 3 kompetensi coaching ini yaitu pertanyaan berbobot dan kesadaran penuh. Gitu. Nah, kesadaran penuh. Yang satu lainnya lagi, apa lagi? Pertanyaan berbobot atau mendengar secara aktif. Apa alasan Bapak mau menonjolkan kompetensi pertanyaan berbobot dengan kesadaran penuh? Jadi karena statusnya kucinya saya ini beliau itu agak tertutup sehingga dalam membangun sebuah pertanyaan harus lebih berbobot lagi agar tergali apa yang ingin disampaikan, apa yang betul itu Pak. Bagus berarti ininya Bapak ya nanti ya. Jadi dengan kompetensi itu kira-kira indikator ketercapaiannya itu bagaimana nanti Pak? Oke, indikator ketercapaiannya ya ini kuncinya saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga dia lebih percaya diri dalam melaksanakan tugasnya. Oke, jadi seperti itu Pak ya. Jangan lupa nanti alur tirtanya Pak ya. Oh siap, akan saya sesuaikan sesuai dengan alur tirta dan proses tirta. Oke. Kalau begitu silakan Bapak lakukan coaching dengan coachingnya. Nanti saya akan dampingi untuk dapatkan catatan-catatan apa saja yang perlu kita tindak lanjuti. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu. Mari, silakan. Mi. Sekarang dengan Selamat sore Pak Wahyu, gimana? Ada sorry ulang nggak masalah. Selamat sore Mami Rusli, gimana? Selamat sore Pak Bait, alhamdulillah sehat Pak Bait. Jadi begini, langsung aja nih. Gimana? Saya dapat masalah rasanya ini di sekolah Pak Bait. Di beberapa pertemuan belakangan ini saya kok merasa ini ya ketika mengajar karena siswa saya itu lesu dalam proses pembelajaran. Jadinya saya mikir apa yang salah dalam hal ini begitu. Saat ketika melihat siswa lesu, saya pun juga ikut lesu dalam proses belajarnya. Kira-kira bagaimana nih menurut? Oke Pak. Oke Mami Rusli, jadi begini. Kira-kira tujuan kita apa nih dalam coaching hari ini? Yang kita mau selesaikan masalahnya. Saya ingin kira-kira bagaimana sih solusinya agar siswa saya ini tidak lesu dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena siswanya lesu, saya pun jadi guru jadinya ikut lesu dalam proses pembelajaran tersebut. Saya ingin kita berdua itu ada timbal balik sehingga menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna, lebih menyenangkan. Jadi kita adalah saya dan siswa saya itu dalam proses pembelajarannya itu membahagiakan, menyenangkan dan bermakna gitu. Oh iya, berarti ini terkait dengan minat belajarnya siswa ya Pak Wahyu ya. Mungkin begitu. Nah, dari minat belajar ini kira-kira menurut Mami Rusli sendiri bagaimana solusi yang bisa ditempuh untuk ini? Menurut saya sih saya seharusnya ini ya Pak Bait, saya harus mengulang lagi, mempelajari kembali lagi tentang asesmen diagnostik di awal pembelajaran itu Pak. Untuk melihat bagaimana sih siswa tersebut dapat mengikuti minatnya dalam mengikuti pembelajaran itu, seperti gaya belajarnya itu seperti apa. Mungkin itu yang perlu saya pelajari berdasarkan hasil asesmen di awal pembelajaran. Berarti ini terkait dengan model dan metode pembelajaran ya, ya Pak Wahyu ya, model pembelajaran. Nah,
menurut Pak Wahyu model pembelajaran apa yang cocok kira-kira? Saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang ini saya banyak melihat tentang bagaimana penerapan dari model pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Sesuai dengan yang saya pelajari itu ada 3 sebenarnya gaya belajar siswa. Ada gaya audio, ada gaya audiovisual dan kinestetik. Kira-kira itu yang ingin saya terapkan, Pak. Oke, ini ide yang sangat bagus kalau menurut saya terkait dengan minat. Idenya Pak Mami Rusli ini sangat bagus. Kenapa saya bilang? Karena sesuai dengan minat dan bakat motivasi ya dari siswa itu. Ini ide yang luar biasa. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini? Saya ingin mempelajari kembali asesmen diagnostik di awal pembelajaran, kemudian saya ingin menerapkannya dengan cara membagi tempat duduk. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah membagi tempat duduk, mana siswa yang gaya belajarnya kinestetik, saya akan pisahkan tempat duduknya, gaya belajar visual saya akan pisahkan, dan yang terakhir gaya audiovisual juga akan saya pisahkan, dan saya akan mempersiapkan media-media pembelajaran yang dibutuhkan sesuai dengan gaya belajar itu sendiri. Ini sangat luar biasa sekali rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bapak terkait dengan minat itu. Apa ada rencana yang lain lagi yang mungkin bisa dilanjutkan lagi? Selain itu, mungkin saya butuhkan teman-teman guru lain untuk memberikan materi atau menjadikan tutor sebaya bagi mereka. Mana teman yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya akan yang paling menonjol di sana, saya akan jadikan tutor sebaya. Begitupun juga dengan gaya belajar yang lain. Luar biasa, ini baru namanya ada perubahan yang sangat signifikan ya Pak ya. Bagaimana nanti kalau misalnya itu sudah selesai Bapak lakukan, apa langkah selanjutnya? Setelah itu selesai, apakah ada evaluasinya nanti? Saya tentu akan mengevaluasi sampai sejauh mana siswa ini bisa beradaptasi terlebih dahulu terhadap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini. Tentu yang kedua juga saya ingin melakukan asesmen pasca melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kalau sebagian besar siswa ini merasa senang dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran berdiferensiasi ini, maka saya akan terus menerapkannya. Begitupun juga dengan kelas-kelas yang lain. Tapi apabila hasilnya kurang memuaskan, maka saya akan mencari lagi solusi yang lainnya. Hebat, hebat. Ini hebat sekali Pak. Jadi terkait dengan minat belajar itu sendiri, berarti Bapak sudah menemukan jalan keluarnya ini ya? Iya, saya. Berarti dari pembelajaran berdiferensiasi itu ya, luar biasa Pak. Jadi berarti selanjutnya kita akan menunggu hasil dari Bapak ini untuk kelanjutannya nanti ya. Jadi nanti kita akan ngobrol lagi berarti Pak ya. Baik. Siap. Oke, begitu mungkin ada yang bisa saya bantu lagi terkait dengan minat ini Pak? Saya rasa cukup, Bapak. Saya akan menerapkannya terlebih dahulu. Selebihnya nanti ketika semua proses rencana yang sudah saya paparkan tadi sudah saya laksanakan, saya akan menunggu hasilnya, dan begitu ada hasilnya saya akan melaporkan ke Bapak. Oke, terima kasih. Terima Pak. kasih. Ya, terima kasih Pak Rusli. Jadi silakan kita selesai. Assalamualaikum. Sudah? Oke, gimana tadi Oke, kegiatan? Pak Wahyu. Terima kasih. Gimana banyak. kegiatannya tadi? Lancar apa enggak? Alhamdulillah hasilnya lancar dan proses coachingnya juga berjalan dengan baik. Jadi kunci saya lebih terbuka lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan. Oh, berarti dari proses pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sudah ajukan, kira-kira sudah ada alur ceritanya apa enggak? Sudah masuk semua ya, Pak? Mulai dari menetapkan tujuan dan proses identifikasi masalah itu, terus bagaimana beliau akan melakukan tindakannya itu sudah saya sesuaikan sesuai dengan alur tirta dan menggunakan konsep rasa tadi ya. Betul sekali. Saya lihatnya juga seperti itu. Kira-kira dari komunikasi tadi, dari proses coaching tadi, apa yang bisa didapat dari Bapak sendiri? Untuk peningkatan mungkin akan saya coba lagi untuk proses di identifikasi masalah itu agar lebih saya tajamkan lagi di proses itu gitu. Gitu.
apa alasannya sehingga dalam proses tirta itu mulai dari tujuan, identifikasi, terus rencana dan tanggung jawab. Kenapa di alur identifikasi itu Bapak tekankan di situ? Karena masalahnya dengan coach saya itu adalah karena dia lebih tertutup itu. Jadi kalau saya salah dalam mengidentifikasi masalah, akan arah pembicaraan ini akan berbeda begitu, tidak akan menemukan solusi. Oh gitu Pak ya. Apalagi kira-kira? Selanjutnya mungkin saya akan lebih melatih diri lagi, mengembangkan alur tirta ini untuk lebih berdiferensiasi lagi terhadap teman-teman yang lain. Nah, ini ada yang penting lagi nih. Kira-kira apa yang akan Bapak kompetisi kembangkan, yang akan Bapak kembangkan dalam kompetisi berdasarkan hasil coaching ini? Kompetisi apa yang Bapak akan kembangkan? Saya akan kembangkan lebih bagus lagi, yaitu kesadaran penuh dan pertanyaan berbobot tadi lagi. Kira-kira apa nih alasannya? Kenapa saya bilang kesadaran penuh itu? Karena setiap orang itu sangat ingin dihargai lebih dari yang diharapkan gitu. Nah, jadi saya harus benar-benar fokus lagi, terus bagaimana saya mengajukan pertanyaan itu perlu saya latih lagi. Luar biasa Bapak bisa ini ya. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, dan kesimpulan dari apa yang sudah akan kita kerjakan ini, saya mendapat hasil yang lebih bagus lagi. Jadi nanti kita akan lebih fokus lagi ke kegiatan yang lainnya Pak untuk coaching ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Ya. Pak. Terima kasih, selamat. Sip. Ayo siapa yang belum Pak Julhan? Berarti kita udah